Apa tadi program yang ada di laki-laki tapi nggak ada di perempuan? Sport and itu keluar pada bukan keluar. Itu adalah program laki-laki, makanya anak laki-laki olahraga itu jadi sebuah kesenangannya dia. Games juga merupakan kesenangannya dia juga, ya. Kita yang senang olahraga itu berarti itu ibu kerja keras buat olahraga. Dia tahu banget itu olahraga bagus. Ya, saya aja tahu nggak kerja keras. Karena nggak ada programnya. Tapi belanja itulah program kita. Ya, sport and games itu di depan sini. Pada laki-laki, kita belanja di belakang. Iya. Dan pada saat ovulasi itu kenapa itu kita jadi senang belanja itu? Iya kan? Tapi mau mens belanja aja males, dandan aja males. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi pas ovulasi itu jadinya cantik, kemudian jadi pengen apa-apa memenuhi kebutuhan rumahnya, ya. Ya, ya. Ya. Baik. Kita bicara apa lagi? Ya, satu lagi yang saya mau tekankan pada laki-laki, gambarnya tadi. Testis pada pria itu dibungkus oleh kulitnya. Ini namanya skrotum, berlapis-lapis dan sangat fleksibel. Dia ibarat selimut untuk testis ini. Kenapa? Karena testis harus dalam suhu hangat. Sehingga pada saat seorang pria, anak laki atau siapapun pria di dalam ruangan dingin, skrotum ini akan mengangkat testis ke atas gini. Supaya dekat di sini, jadi dia terlindungi lagi di sini, supaya hangat. Tapi kalau ruangannya suhunya memanas, skrotum ini akan turun ke bawah, supaya ini tidak kepanasan. Jadi begitu. Itu terjadi pada laki-laki. Nah, Bun, proses kencang dan kemudian kendor itu membuat gatal. Makanya anak laki sering-sering garuk. Siapa pernah lihat anak lakinya gitu? Ya. Kalau bunda nggak tahu, bunda bisa naik pitam itu. Ngapain? Iya. Saya pernah tanya sama anak-anak laki-laki waktu lagi belajar reproduksi ya. Saya cerita sama anak laki-laki supaya dia paham juga. Apa kata mereka? Pantesan sering gatel Bu Aisyah. Itu kata anak laki. Terus kalau aku garuk dimarahin bunda aku. Disangkain mau ngapain. Jadi paham ya Bun? Kenapa? Karena ada proses ini dari atas. Kan dia di ruang sekolahnya kan dingin ya, atau di mall dingin. Di sekolah mungkin 2 jam. Pas keluar karena panas di luar kendor. Itu seperti kalau bunda pakai manset kenceng seharian terus bunda buka gatal nggak? Atau kos kaki? Kayak gitu tuh Bun. Jadi dia otomatis. Ini harus paham, karena banyak berantem, kadang tangan anaknya dipukul. Itu yang terjadi, makanya ada gangguan di psikoseksual pada saat anak-anak. Ya, sehingga maaf, apa yang terjadi? Maaf, pada saat hubungan intim suami istri ya, dia geli kalau dipegang daerah situnya. Karena dia ada memori kalau dia waktu dia pegang dari karena dia menggaruk karena gatal, tangannya dihantam pakai penggaris. Pah! Zaman kapan? Loh, karena maaf, mungkin yang jadi pasangan hidup kita adalah generasi yang orang tuanya masih seperti itu, ya kan? Mudah-mudahan nanti kalau mantu kita lebih bahagia lah ya, karena ibu mertuanya udah baik-baik begini, dan udah paham, ya. Itu terjadi, ya. Nah, jadi paham ya? Itu umur berapapun pria, bapak-bapak juga begitu. Iya, saya pernah tuh pergi keluar mall, sama-sama nunggu mobil dijemput nih kan, di teras kan. Saya lihat bapak sebelahnya gitu. Saya sih udah paham dalam hati, oh skrotumnya kendor. Kan ilmiah, berdasarkan ilmu kan. Ya saya langsung palingkan muka juga.
Dia nunggu di situ, saya di sini. Itu otomatis. Sama seperti kalau mindset kita buka, kita ngomong sama orang, kenapa? Garuk-garuk gini kan. Sama otomatisnya ini. Kan gitu. Ya. Jadi fahamilah. Ya, yang saya maksud adalah fahami, paling ingatkan anak-anak untuk pelan-pelan menggaruknya. Pelan-pelan garuknya ya nak. Hati-hati karena takut lecet. Pelan-pelan ya nak. Skrotum, apa bu? Nih kulitnya skrotum. Ya. Memang istilahnya kulit peler. Ini susah. Ini kalau dipakai bahasa daerah susah sih. Saya ingin menyamakan aja apa yang ibu sudah tahu zaman dulu. Jadi itu maksudnya skrotum. Kalau bijinya kan yang ini kulitnya. Makanya mau disamain, siapa tahu ibu sebenarnya udah tahu. Jadi saya itulah yang dimaksud skrotum, ya. Iya, dia kenceng kendor. Itu bikin gatal, ya. Iya. Makanya dari awal saya minta maaf bu, ngomong ginian nih, merinding kita. Tapi kalau nggak diomongin nanti salah, ya. Iya, oke. Iya, alhamdulillah udah tahu ini ya. Soal laki-laki ada yang mau tanya dulu nggak soal laki-laki nih? Kita sampai asar ya? Pernah nggak? Kenapa sayang? Seperti apa gimana? Maaf sayang. Oh, itu laki. Oh, marah bener. Coba, kenapa? Oh, baik. Ya, Bu, kita jadi orang tua itu nggak ada yang salah. Saya mau bantu diri kita ya, nggak ada yang salah. Ya, kalau kurang iya, ya nggak? Kurang itu makanya kita berilmu terus, belajar terus. Kurang tahu. Karena sesuatu yang kurang bisa diisi. Jadi ibu nggak salah. Cuman kurang tahu. Baru tahu kapan tadi bu? Oh ini alhamdulillah. Untung cepet diisi. Bayangin kalau sampai anaknya udah punya istri baru ibu tahu. Ya, makanya kenapa salah satunya berilmu itu untuk mengisi ketidaktahuan. Jadi kita kurang tahu, makanya belajar terus ya. Kurang tahu. Gak apa-apa bu, kalau sekarang ibu udah tahu, udah tenang aja. Tenang aja. Geli lihatnya, jangan lihat. Nah, makanya ajarkan anak kalau gatal, garuknya pelan-pelan. Sebisa mungkin yang tahu hanya kamu. Dia Chan. Gitu. Ya, iya. Dan ibu juga yang penting kan tahu, nggak usah ngelihat juga. Masa kita ngelihat? Nggak usah bu, nggak usah lihat. Tapi fahamilah. Bukan, ini bu. Sekarang daerah kita berada, dingin ke panas, panas ke dingin, itu sering banget. Ya kan? Iya. Perempuan nggak ada giniannya bu. Kan organ reproduksinya di dalam. Oh itu mah karena kelembapan, itu jamur. Makanya cari obat jamur. Ya, itu bukan ini, nggak ada kenceng kendornya kita bu. Tapi kalau maaf, daerah selangkangan karena Indonesia lembab, ya, jadi mudah muncul jamur. Ya, kemudian maaf toilet kita juga kan, kita pasti cari yang duduk kan, padahal lebih aman yang jongkok. Cuman kan udah kadang-kadang, aduh jongkok, udah baju panjang gini ya, dari jongkok susah berdiri. Maka kita cari duduk. Nah duduk itu pantat orang, ratusan orang di situ. Kita sudah coba bersihkan juga untuk upaya. Tapi pada saat kemudian juga gatal, jamurnya bukan karena kita jorok, lembab. Udah ya, langsung aja beli salep anti jamur apapun mereknya.
Ya udah, usap aja, habis bersihkan, usap lagi sehari minimal 3 kali, insya Allah itu bersih. Kalau perempuan ya, kalau laki-laki bukan jamur, karena proses skrotumnya yang melindungi testis. Ya, itu dia. Kalau zaman dulu mungkin jarang ya. Kenapa? Karena suhunya itu agak stabil. Antara dia keluar kamar, ke rumahnya, ke halaman, ke sekolah hampir sama. Ya. Ya memang ini setiap hari. Kan ini ya, kalau sekolahnya dingin, kelasnya dingin, 2 jam kelas, keluar main keluar nggak? Garuk lagi. Ya kan? Siapa yang anaknya kamarnya ber-AC? Ber-AC kan, lama di situ. Keluar ke ruang tamu aja, jadi hangat, kendor lagi, garuk lagi. Ya, keluar dari mall, mallnya berapa jam? Keluar, garuk lagi. Kadang baru sempet di mobil, karena pas keluar langsung dijemput kan gitu. Ini yang saya maksud. Ini kenapa saya tekankan cerita tentang skrotum sebagai pembungkus testis, karena ini sering jadi masalah dan tersiksa oleh anak laki-laki gitu. Tapi kadang anak laki-laki yang sudah paham dan kemudian memang juga acaranya formal, dia tahu nih gatel. Kadang dia nggak garuk, dia goyang-goyang. Ya Allah ibu, saya kan punya 4 begituan. Jadi saya riset mereka. Ini tumben nggak ngegaruk nih rupanya. Karena gatel gitu. Ya, jadi boleh ya Bu, bisa paham ya Bu? Minta maaf, Bunda minta maaf ya. Kemarin kalau kamu menggaruk itu, ya apa namanya, Bunda nggak tahu, Bunda baru tahu ya. Ternyata bilang, bahkan anak nggak tahu, anak laki nggak tahu. Dia kalau nggak belajar ini nggak tahu Bun. Cuman dia rasa aja kenapa gatel. Sampaikan saja bahwa pembungkusnya itu ternyata dia melindungi testismu untuk selalu hangat. Dari kondisi dingin, kalau dingin dia mengkerut, kemudian kalau panas dia kendor, itu yang bikin gatal. Kalau kamu udah tahu, Bunda cuman minta waktu garuknya pelan-pelan dan sebisanya cuman kamu yang tahu. Kalimatnya gitu. Kalau kalimatnya, jangan kenceng-kenceng garuknya, jangan depan orang, maka apa yang terjadi itu? Itulah yang dilakukan ya. Bayangin kita udah tahu aja, mau kasih tahu, kalimat nasihatnya diatur sedemikian rupa. Luar biasa ya. Tapi Bun, nggak apa-apa bercapek-capek dahulu, bersenang-senang kemudian. Udah deh, nggak apa-apa. Orang itu dicatat jadi amalan kita. Ya Allah nih ibu bijak banget. Sampai malaikat juga nggak tega dengernya. Kalau bisa malaikat punya emosi misalnya ya, perumpamaannya, saking kita tuh belajar untuk bisa bijak itu nggak mudah. Tarik napasnya kali-kali, berbanyak kali ya. Nah, untuk ini ya, sampai sini sudah sepakat dulu ya. Ya, baik.